hari ini terfakta Pak ijazah Pak Jokowi adalah asli, maka saya menyarankan agar nantinya di persidangan seorang Rismon kalau sudah SP3 misalnya menjadi ahli bagi kasus ini, bagi kepentingan Pak Jokowi. Harus diterapkan karena ini akan menjadi presiden untuk RJ berikutnya. Jangan sampai statement ini muncul. Jadi ada RJ restoratif justice ala-ala Solo. Pernyataan Rismon, permintaan damai Rismon, bahkan pemberian damai sekaligus. Ya. Kalaupun terbit SP3, itu tidak bisa merestorasi ijazah Saudara Joko Widodo yang bermasalah. Langsung saja saya mau ke Mas Roy. Ya. Bagaimana tanggapannya pengajuan restoratif justice oleh Rismon? Ya, meskipun saya tadi bilang sahabat. Tapi justru sahabat itu kalau ada orang yang salah ya harus kita katakan dia salah. Atau katakan dia nggak sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Jadi artinya gini, ya itu hak dia untuk dia mengajukan sekarang. Dan moga-moga memang pilihan dia itu adalah pilihan yang terbaik setidak-tidaknya bagi dia dan keluarganya. Ya, bahwa mungkin itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan pilihan kami, tentu. Ya, jadi makanya saya tegaskan sekali lagi, kami tetap beramanah ya, dan itu saya tegaskan tadi siang. Saya, kemudian juga Bu Kurnia Triwiyani, tadi ada Pak Rustam, ya, ada juga kemarin saya ketemu Pak Rizal Fadilah, juga ketemu Dr. Tifa. Kita tetap terus meneruskan amanah dari rakyat ini untuk membongkar yang namanya ijazah palsunya Jokowi. Udah, itu clear. Gak ada masalahnya. Rismon mau ke sana, ke sini, begono begini. Sore hari ini katanya dari rumah Jokowi. Ya, kemudian mengatakan kalau penelitian terbaru 2 bulan. Penelitiannya kapan? Wong semenjak 2 bulan itu dia sibuk mengedarkan buku kok. Gak ada kan kalau penelitian. Ya saya balikan lagi, Bang Rismon kan dulu kan kemudian sempat mengkritik rektor UGM. Yang kata gak ada data, gak ada kan. Lah mana penampilannya juga gak ada data. Jadi silahkan kalau Bang Rismon mau menjelaskan itu. Tapi itu tidak mengurangi, kami juga tidak mengurangi kesaksian dari para guru besar. Ya ada profesor, ada doktor yang sudah berjalan. Itu semua dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sah itu di bawah hukum. Dan Rismon pun statementnya itu sudah ada di KEP. Ketika dia menjadi ahli, kemudian di sidang CLS, itu nggak bisa dicabut begitu saja dengan statement yang cuman gitu, nggak bisa. Baik. Itu. Baik. Saya ke Bung Freddy, ada bocoran nggak soal tadi hasil pertemuan Pak Jokowi dan Rismon? Ya, jujur sampai sekarang kita belum dapat informasi. Ya, saya juga sudah menanyakan ke sana, tapi belum ada. Tapi kami yakin pasti nggak lama lagi juga kita akan mendapat arahan. Tapi begini. Apa RJ yang diajukan Bang Rismon ini ya itu kan hak hukum ya, itu sekarang diatur dalam KUHP yang baru ya, ada mekanismenya. Dan kita apalagi sama saya sama Siantarmen respect lah dia mengajukan itu hak hukum dia ya. Cuman kan begini, kita sama-sama tahu ya, publik tahu ya. Ini kalau dulu kita menyebutnya teroris, sekarang mungkin udah Roy Tifa ya sekarang karena udah nggak ada Rismonnya. Ini kan beliau-beliau ini luar biasa ya, menimbulkan 1 tahun penuh ini rame hanya karena kita publik sibuk membahas ini ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan RJ, dengan permintaan maaf yang disampaikan Bang Rismon ini RJ ini kan kembali ke keadaan semula. Apakah dengan RJ permohonan maaf yang diajukan Bang Rismon ini keadaan bisa kembali ke seperti semula? Apakah kehormatan Pak Jokowi, apakah tuduhan fitnah Pak Jokowi itu yang sudah menyebar luas itu ya dengan permintaan maaf ini bisa kembali begitu saja? Tentu kami selaku pendukung Jokowi berpendapat memang sebagian besar bahkan hampir seluruhnya memang seharusnya memang ini tidak berhenti pada proses RJ. Sebelumnya kan ini ada catatan dari Pak Jokowi, ada 3 orang yang tidak mau dimaafkan oleh Pak Jokowi begitu. Apakah Rismon ini kan jadi salah satunya? Iya, Pak Jokowi tentu dia konsisten di dalam pernyataannya bahwa masalah memaafkan dia pasti memaafkan, apalagi bulan Ramadan begini kami yakin 100% beliau memaafkan Bang Rismon. Tetapi seperti yang Pak Jokowi juga sampaikan bahwa ini sudah masuk ke proses hukum. Tentu proses hukum ada mekanisme yang diatur dalam KUHP saat ini ya.
ada tahapan-tahapan, ada perjanjian perdamaian. Nanti kita lihat apakah itu ada. Yang kemudian juga di KUHP itu sendiri diatur pasal yang disangkakan itu pasal-pasal apa saja yang tidak boleh dilakukan RJ. Dan ini dengan segala hormat kepada penyidik ini harus diterapkan karena ini akan menjadi preseden untuk RJ berikutnya. Ya kalau mekanisme pemberian RJ itu pemberian Instruksi, SP3 itu tidak memenuhi mekanisme itu, maka presiden berikutnya ini akan menjadi presiden buruk. Ya. Baik, Ya. gimana Bang? Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Bang Lini. Jadi artinya gini ya, ini harus sesuai dengan hukum. Jangan sampai nanti biar kuasa hukum saya, Pak Kosinudin yang akan menyampaikan. Jangan sampai statement ini muncul. Jadi ada RJ restoratif justice ala-ala Solo. Gitu ya gitu. Jadi semua nggak sesuai. Ala-ala Solo tuh nggak sesuai. Mau pakai KUHP yang baru atau KUHP yang lama, semua nggak sesuai. Kalau mau dipakai KUHP ya yang baru, itu ada syaratnya. Bahkan yang sebelumnya, Egy Sujana dan DHL juga nggak masuk. Wong Egy juga pernah masuk gitu loh. Jadi nggak berlaku kan untuk orang yang pernah masuk. Gitu. Nah kemudian kalau pakai yang lama ya itu juga nggak ada aturannya. Adanya waktu itu di aturan di Perkapolri. Nah jadi artinya adalah saya setuju untuk kemudian benar-benar clear. Dan kalau clear saya kok malah kasihan pada Rismon nantinya. Udah capek-capek. Kalau saya mungkin cuma kehilangan sedikit suara karena capek. Rismon udah kehilangan kehormatannya ya. Dengan kemudian bikin statement yang ya menurut saya udah 180 derajat balik itu ternyata ditolak nanti RJ-nya. Ya itu dan kasus dia itu malah dikejar lagi yang terakhir yang dilaporkan teman-temannya. Jadi kan lucu lagi gitu loh malah. Kalau dari Bang Kosinudin gimana? Ya, saya pikir ini bukan sesuatu yang aneh. Ini adalah babak lanjutan dari pengkhianatan-pengkhianatan yang sebelumnya sudah terjadi. Dan saya pikir deklarasi pengkhianatan seperti ini tidak mengurangi apapun dari semangat atau spirit perjuangan, melainkan justru memperingan arah perjuangan karena tidak ada lagi orang-orang yang masih punya pandangan berbeda ada dalam barisan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengkhawatirkan peristiwa sudah jatuh ketimpa tangga. Ya. Maksudnya adalah Rismon sudah pasang badan dengan muka lusuh, memelas kemana-mana, meminta maaf. Berbeda dengan Egy masih punya wibawa dia, tidak pernah minta maaf, tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, masih konsisten ijazahnya palsu. Tetapi Rismon sudah merendahkan dirinya pada titik yang dia sulit untuk bisa tegak berdiri, apalagi mendongak kepada masyarakat. Jadi konteks pengkhianatannya itu? Ya, dia telah berkhianat pada ilmu yang dia yakini, dia telah berkhianat kepada kawan-kawan yang berjuang dengan dirinya, bahkan lebih jauh dia telah berkhianat kepada masyarakat rakyat yang hari ini sebenarnya menunggu persoalan ini sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekali lagi, karena apa? Karena kalau menempuh restoratif justice, pernyataan Rismon, permintaan damai Rismon, bahkan pemberian damai sekaligus. Ya. Kalaupun terbit SP3, itu tidak bisa merestorasi ijazah Saudara Joko Widodo yang bermasalah. Satu-satunya jalan yang memungkinkan bagi Saudara Joko Widodo dan juga untuk ya membuktikan bahwa Joko Widodo akan membawa ijazah itu ke pengadilan adalah dibuktikan dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum dan sampai memiliki keputusan hukum yang tetap. Tapi sekali lagi, memang hari ini Saudara Joko Widodo memiliki atau membutuhkan insentif agar dirinya tidak masuk ke persidangan, agar dia tidak dipermalukan di persidangan, agar tidak terbongkar keterangan-keterangan yang hanya versi sepihak, yang belum diadili, yang belum diintersep oleh pengacara, yang belum didalami. Sebagaimana kami punya pengalaman banyak keterangan-keterangan di BAP, begitu sampai ke persidangan, semua saya berubah 100 derajat. Dan satu hal saja yang bisa kita kutip, Ova Emilia itu menyatakan Saudara Joko Widodo 2 kali lulus. Ada Jadi tanggal 5. maksud Anda yang dilakukan oleh Rismon ini adalah salah satu strategi Jokowi? Oh bukan, ini adalah strategi Rismon untuk keluar. Tetapi ini bagian dari rangkaian apa yang saya sebut sebagai adu domba dan pecah belah kubu Jokowi untuk menghilangkan spirit dari perlawanan sekaligus dia berusaha mencoba mencari tambahan dalih legitimasi untuk berhenti dari kasus ini dengan alasan terjadi berdamaian lalu direstorasi. Tapi sekali lagi tidak ada restorasi untuk kepalsuan. Kenapa? Restorasi itu hanya memungkinkan dengan sebuah keputusan pengadilan yang berkekuatan. Ya, sedikit saya tambahkan. Sedikit aja. Kalau lihat statementnya yang terbaru dari Rismon, bukan yang semalam ya. Betul tadi kata Mbak Diandia, Rismon tuh pengen keluar dari ini. Bahkan kemudian mengatakan saya dimanfaatkan oleh partai politik. Partai politik yang mana yang memanfaatkan dia? Nggak ada. Dia sendiri yang kemudian dengan seteguh hati berbekal ilmu pengetahuannya dan itu kita bangga tadinya. Tapi kalau sekarang begitu ya apa jadinya yang dia lakukan? Dan ini yang lucu. Dia bilang kalau dia sudah melakukan
penelitian selama 2 bulan. Nah, sebelumnya 20. ini Bung Roy sama Rismon apakah ada komunikasi? Nggak ada, bahkan komunikasi terakhir itu tanggal 26 Februari yang lalu. Itu ketika Dr. Tifa tuh melonsing buku. Ada buku Nia di situ. Ada juga Rismon, ada juga Pak Rustam di situ, ya. Dan dia masih berkata dengan lantangnya, dengan garangnya soal Gibran Endgame. Dan ketika launching buku yang ada Neuropolitika Dr. Tifa ini, dia gambarnya samurai. Itu Rismon masih terima. Dan tanggal 25 Februari, Rismon masih mencuitkan dalam akun X-nya, atau Twitternya. Dia masih jelas mengatakan bahwa ijazah Jokowi yang diposting atau yang ditemukan oleh Bu Natua itu adalah janggal karena ijazah yang sama digunakan 2 kali, tahun 2005 dan 2010. Itulah masih respon yang ada. Kalau kemudian dia mengatakan penelitian selama 2 bulan, ya kita lihat aja penelitian apa itu. Nah, gitu. Bung Roy ini terakhir komunikasi boleh dikonfirmasi kapan? 26 Februari? Komunikasi langsung saya dengan respon kira-kira ada 4-5 hari yang lalu. 4-5 hari lalu? Nah, itu soal minggu buku. lalu berarti ya, ketika Rismon dilaporkan terkait ijazah, ini Bung Roy apakah ada komunikasi juga? Sempat terus terang, seminggu yang lalu ketika saya hadir di sini, kita ketemu membahas ijazahnya Respon. Responnya gimana? Itu sempat Respon tuh meminta saya dan Mas Refli Harun waktu itu batalkan aja Bang gitu. Sambil diinterupsi, saya bilang lu nggak bisa kok dibatalkan. Ini adalah kesempatan untuk membela kita gitu loh, kok dibatalkan. Ya nggak mungkin, itulah. Baik. Nah kalau dari Bang Rosman, baik, gimana? Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Saya pikir ya, apa yang terjadi hari ini dengan Rismon sejak kemarin, saya intens berkomunikasi, mungkin Projo juga saya tidak tahu ya. Tapi secara pribadi saya komunikasi ke Solo. Dan seharusnya menurut saya, malam hari ini kita tidak lagi pada posisi menduga seseorang, menambah dosa bagi kita. Seolah-olah Pak Jokowi ini menunggu dan takut di persidangan. Saya dapat data dan akan saya sampaikan di sini. Begitu Rismon kemarin beredar informasi menyatakan ingin restoratif justice, saya dikirimin begini. Pertama, Pak Jokowi tidak pernah mau memenjarakan seseorang. Itu pernah disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Yang kedua, kembali kepada maksud dan tujuan Bapak membuat laporan polisi karena beliau tidak mau terjadi hal yang serupa yang akan dialami dan tertimpa kepada pejabat-pejabat lain, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala daerah, dan lain-lain. Yang ketiga, yang beliau laporkan kepada pihak kepolisian itu adalah sebuah peristiwa yang diduga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menemukan barang bukti hingga penetapan tersangka. Yang keempat, jika memang ada pengajuan restoratif justice dari pihak tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik sebagai insan manusia, tentu Bapak Jokowi akan mempertimbangkan hal tersebut secara bijaksana. Saya sampaikan memang sebulan yang lalu bahwa memang untuk RRT ini sudah tidak ada maaf. Tapi minggu lalu juga saya sampaikan bahwa ini hari baik, bulan baik, Ramadan. Kalau terbuka hati dan pikiran para tersangka ini, saya yakin Pak Jokowi memaafkan. Maka tadi pun saya komunikasi benar bahwa ada pertemuan dengan Pak Jokowi dan Rismon menyatakan permohonan maaf. Apalagi yang paling gentle dari seorang Rismon. Dia mengatakan siap ya menerbitkan buku atau antitesa dari apa yang telah dia buat. Maka dalam pikiran saya, kalau Jokowi white paper, 3 orang penulisnya, 1 orang menyatakan bahwa dia salah dalam menganalisa, sehingga ongoing yang dia maksud adalah hari ini terfakta bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, maka saya menyarankan agar nantinya di persidangan seorang Rismon kalau sudah SP3 misalnya menjadi ahli bagi kasus ini, bagi kepentingan Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Baik, pemirsa kita masih akan terus mendalami apa alasan dari pengajuan restoratif justice oleh Rismon Syanipar. Usai jeda kita akan kembali, tetap di Interupsi.